Pejalan kaki pengen punya motor, udah mampu beli motor, tapi malah make hak pejalan kaki. Takut telat karena buru-buru, atau males kena macet jadi alasan klasik untuk naik ke trotoar. Padahal sudah jelas apa yang kalian lakukan itu melanggar. Enak nih kalau punya motor, kemana-mana gampang, jalan sama pacar gampang. Itu tadi adalah angan-angan ketika masih jalan kaki atau naik angkutan umum. Tapi pas udah punya motor, malah nggak sabaran karena sering kena macet. Akhirnya ngehalalin segala cara deh, yang penting cepet sampai tujuan. Selama ini kita udah sama-sama tahu ya kalau trotoar ini dibuat dan difungsikan untuk para pejalan kaki. Hal ini sesuai dengan yang ada di Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, di mana trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan atau fasilitas khusus untuk disabilitas dan orang lanjut usia. Sementara, menurut keputusan Dirjen Bina Marga, yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Aku mau tanya nih ke kalian suka nggak kalau pacar kalian diserobot orang? No. Bukan itu maksudnya ya. Tapi kalau hak kalian sebagai pejalan kaki diserobot sama pengendara yang nggak bertanggung jawab, entah itu parkir atau sebagainya. Nih ya, aku kasih lihat contohnya. Sejumlah pemilik kendaraan ini langsung berupaya memindahkan sepeda motor miliknya yang parkir di trotoar di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Mereka panik saat didatangi petugas di Sub Jakarta Pusat Selasa pagi. Kan, kalau diangkut begini gimana coba? Sepeda motor yang terjaring langsung diangkut ke atas truk. Mendapati kendaraannya diangkut paksa, pengemudi ojek online ini tak henti memohon kepada petugas agar sepeda motornya dikembalikan. Namun petugas bergeming dan tetap menindak setiap pelanggaran parkir liar. Dalam razia rutin ini petugas menindak 7 kendaraan yang diparkir di trotoar. Seluruh kendaraan dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk diberikan sanksi administratif. Tuh kan, gimana kalau udah kayak gini coba? Coba nih, siapa yang masih kayak begini? Bukan saya. Oke. Di jalan masih kita dapetin pengendara motor yang nggak tertib menggunakan trotoar untuk tempat parkir atau sebagai jalan pintas. Bilangnya sih alternatif. Fenomena rider jalanan yang pakai trotoar nggak aja mengganggu tapi juga membahayakan. Apalagi kalau ada pejalan kaki di saat yang bersamaan. Meski sudah sering dihimbau bahkan dengan teguran, mereka yang suka merampas hak pejalan kaki seolah nggak pernah sadar dan jera. Kita lihat dari sejarahnya ya. Ada sejarawan Turki yaitu Spiro Konstantin Kostov mengungkapkan trotoar pertama kali ditemukan di sebuah kota kuno di pusat Anatolia, Turki masa lampau. Pada rentan 2000 sampai 1990 tahun sebelum Masehi. Trotoar kemudian mulai dikembangkan pada masa Kekaisaran Romawi. Orang-orang Romawi punya istilah sendiri untuk menyebut trotoar, yakni samita. Usai keruntuhan Romawi, trotoar sempat kehilangan fungsinya, tapi trotoar kembali muncul di kota-kota di Eropa. Peristiwa kebakaran hebat yang melanda Inggris di tahun 1666 membuat Raja Charles II menerbitkan aturan tentang tata kota dan juga memerintahkan pembangunan trotoar untuk memisahkan bangunan satu dengan bangunan yang lainnya. Dan di tahun 1762, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengatur lebih rinci pembangunan trotoar. Lintasan trotoar ditinggikan dari permukaan jalan untuk pejalan kaki. Sementara, pembersihan trotoar menjadi tanggung jawab individu. Sedangkan kata trotoar sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu trottoir yang berarti jalur pejalan kaki. Kehidupan yang terus bertumbuh tentu sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan terutama di kota-kota besar. Dan kita para pengendara akan semakin akrab dengan yang namanya kemacetan.
Namun di sisi lain, masih banyak saudara kita yang melakukan aktivitas mereka dengan berjalan kaki di sepanjang jalan. Kondisi jalanan yang penuh dengan kendaraan bermotor dan juga lalu lintas yang semakin padat tentunya akan jadi area yang berbahaya untuk pejalan kaki. Maka itu, pemerintah menyediakan trotoar yang menjadi fasilitas khusus buat para pejalan kaki. Tapi kenyataannya apa? Hampir selalu aja ditemuin masalah terkait pemanfaatan trotoar. Trotoar yang harusnya jadi karpet merah bagi pejalan kaki, masih aja suka beralih fungsi akibat ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan gak jarang, malah para pejalan kaki yang justru ngalah demi kepentingan kalian-kalian yang egois ini merampas jalur trotoar. Kalian sebagai pejalan kaki juga sudah harus mulai sadarin yang menjadi hak kalian. Karena itu sudah tertulis di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 131. Di mana pejalan kaki itu berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Padahal nih ya, selain sebagai fasilitas yang emang diperuntukkan untuk pejalan kaki, di sisi lain, trotoar juga berfungsi memperlancar arus lalu lintas. Karena kendaraan gak terganggu atau terpengaruh sama lalu lintas para pejalan kaki. Para pejalan kaki yang berada di posisi yang lemah ini, kalau mereka bercampur dengan kendaraan, malah mereka justru memperhambat arus lalu lintas. Karena itu, fungsi trotoar adalah memisahkan pejalan kaki dan juga kendaraan bermotor. Kalian tahu nggak? Dalam prakteknya, trotoar itu punya banyak banget kegunaan. Contohnya dalam segi transportasi. Trotoar menyediakan space yang aman bagi orang di sepanjang jalan yang terpisah dengan kendaraan bermotor. Karena dengan adanya trotoar, interaksi antara pengendara dan pejalan kaki akan sangat minim terjadi. Terus kegunaannya dalam lingkungan. Trotoar memiliki efek pada pengurangan jarak tempuh kendaraan dan emisi karbon dioksida. Sebuah studi mengungkapkan, dengan adanya trotoar, terjadi pengurangan perjalanan kendaraan sebesar 6 hingga 8% dan pengurangan emisi CO2 sebesar 1,3 hingga 2,2%. Ada juga kegunaan trotoar dalam kesehatan. Penduduk yang tinggal di lingkungan dengan trotoar cenderung lebih rutin berjalan kaki. Mereka cenderung memiliki tingkat penyakit kardiovaskular, obesitas, dan masalah kesehatan lain yang lebih rendah. Atau masalah kesehatan lain yang terkait dengan gaya hidup yang nggak banyak bergerak. Selain itu, anak-anak yang biasa berjalan kaki ke sekolah terbukti memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi, buat kalian yang masih suka maksa ambil hak para pejalan kaki, udah deh, mulai sekarang insaf. Oke, ini juga berlaku untuk yang lainnya ya, seperti berdagang, parkir, atau kegiatan apapun yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan. Jadi, kalau kalian masih bandel, tentunya akan ada sanksi buat kalian. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, fasilitas pejalan kaki bisa dipidana dengan kurungan 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Sedangkan kalau perbuatan kalian itu bikin rusak dan atau gangguan fungsi jalan di pasal 274 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hukumannya adalah kurungan 1 tahun dan denda maksimal Rp24 juta. Ini juga berlaku untuk perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Dan juga kalau kalian terbukti berkendara dengan tidak mengutamakan keselamatan para pejalan kaki atau pesepeda, kalian juga bisa dijatuhi sanksi 2 bulan kurungan atau denda maksimal Rp500.000. Sobat Polistory, sudah selayaknya kedewasaan juga mampu kita tunjukkan dalam ruang lalu lintas bersama. Karena bukan tidak mungkin jika pelanggaran yang terjadi di ruang publik yang terus membudaya dapat mencerminkan karakter suatu bangsa yang tidak tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Untuk itu, mari bersama-sama saling menghormati hak para pengguna jalan lainnya supaya tercipta lalu lintas yang aman, nyaman, dan selamat. Saya Bribtu Rizka, bertemu lagi di episode Polistory selanjutnya. Sampai jumpa!